Selamat pagi Pak Dede Haryadi. Maskernya boleh dilepas selama wawancara ya. Pertama, selamat Anda sudah sampai pada tahap ini. Dan yang pertama ingin saya tanyakan adalah apa ya magnet yang ada di Komnas HAM yang membuat Anda terpikat untuk melamar menjadi komisioner? Ya, pertama saya punya pengalaman, gagasan, background, dan Komnas HAM sini punya tantangan yang menarik ke depan terkait dengan bagaimana menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga yang efektif dan juga bermarwah dalam mempromosikan, menangani isu-isu yang terkait dengan pemajuan penegakan HAM. Jadi itu ada dua situasi yang membuat saya klop gitu untuk ikut ambil bagian dalam proses seleksi ini. Kalau saya merepress dan juga reframing pengalaman saya kerja selama 30 tahun terakhir ini, sebenarnya sangat erat juga kaitan dengan HAM. Jadi pertama saja saya gabung di NGO di LSM di Bandung. Isu pertama yang saya garap adalah berkaitan dengan bagaimana memperbaiki hubungan industrial, memperkuat posisi buruh di dalam hubungan industrial. Kira-kira itu Bu yang menjadi konteks atau latar mengapa saya merasa ikut ambil bagian di dalam proses seleksi ini. Oke, boleh ceritakan pada kami pengalaman dan rekam jejak Anda yang paling signifikan, yang relevan dengan tugas-tugas dari Komnas HAM? Ya, semuanya relevan, tapi yang paling mengesankan dulu tentu saja waktu saya 10 tahun pertama itu terlibat aktif di dalam isu-isu yang berkaitan dengan hubungan industrial perburuhan. Tesis saya di Magister ITB juga berkaitan dengan boleh satu saja yang paling menurut Anda paling bermakna bagi perlindungan pemajuan HAM di Indonesia. Kalau yang itu mungkin 10 tahun terakhir ini saya bekerja di isu anti korupsi dan saya menilai ada satu isu yang menurut saya masih luput dari perhatian publik, termasuk luput dari perhatian Komnas terkait dengan korban korupsi. Buat saya korban korupsi itu bagian atau termasuk juga pelanggaran HAM. Baik dari sisi proses perencanaan penganggarannya maupun dampak-dampaknya. Spending kita itu banyak yang meleset sehingga kebutuhan atau hak-hak berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan itu tidak terpenuhi karena korupsi. Korupsi merupakan prevalensinya tinggi dan itu salah satu problem utama kita saat ini. Dan menurut saya masuk ke sini diantaranya ingin bagaimana mengadres problem itu, bagaimana mencegah jangan sampai terjadi diantaranya korban korupsi. Kita merumuskan, maksud saya merumuskan dan mendefinisikan tentang korban korupsi sebagai korban pelanggaran HAM sehingga kita ada upaya-upaya bagaimana mencegah ini supaya terjadi. Menarik sekali ketika Anda berniat untuk merumuskan ya dan memasukkan korban korupsi kira-kira sebagai korban pelanggaran HAM. Konkretnya seperti apa? Ya, kalau kita merujuk ke dalam korban korupsi ada dua situasi. Yang pertama adalah korupsi itu terjadi karena dari sisi perencanaan penganggaran ada problem asimetri informasi. Boleh fokus pada korban saja, ya. Karena tadi Anda bicara korban korupsi itu seharusnya menjadi korban pelanggaran HAM. Ya. Dan sebagai korban pelanggaran kan ada hal-hal yang dilakukan oleh negara. Ya. Jadi pertama saya ingin bertanya, korban korupsi itu menurut Anda siapa? Bagaimana merumuskannya? Secara metodologis memang itu masih harus dirumuskan, tapi saya bisa memberikan clue. Yang pertama dari sisi secara umum, dia warga secara umum. Yang pertama, dia tidak dilibatkan di dalam proses penganggaran, budgeting proses. Padahal itu juga salah satu hak dasar. Bagaimana warga terlibat di dalam proses pemerintahan, termasuk dalam proses penganggaran, proses politik seperti itu. Proses penganggaran, maksud Anda bisa lebih spesifik bagaimana caranya? Bukankah warga sudah memilih wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan itu untuk membawa suara mereka, atau mereka juga, atau sekarang kita nggak perlu lagi DPRD, warga aja langsung ikut di dalam proses penganggaran budgeting itu? Ya, jadi selalu ada distorsi atau deviasi berkaitan dengan fungsi-fungsi utama kelembagaan negara saat ini. Sebenarnya idealnya kalau memang semua lembaga-lembaga negara termasuk DPR sudah
cocok pas sekali mengartikulasikan problem-problem atau kepentingan kebutuhan publik. Sebenarnya kontrol publik, partisipasi juga tidak perlu. Tapi kenyataannya adalah yang terjadi deviasi, distorsi lalu terjadi. Oleh karena itu pelibatan warga di dalam proses penganggaran dimulai dari awal sampai akhir itu menjadi esensial. Caranya gimana Pak Dedi? Ya, selamat ini berjenjang, ada di nasional, proses penyusunan anggaran provinsi, juga ada kabupaten kota, dan di situ ada proses namanya musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Yang usulan Anda itu melibatkan warga dalam proses penganggaran. Warga ini siapa? Siapa yang harus diajak untuk ikut membicarakan penganggaran? Dua, Bu. Yang pertama warga atau user, public consumer. Oke, mereka itu siapa? Kan kita punya 273 juta rakyat Indonesia ya Pak ya. Jadi yang berhak untuk mewakili rakyat Indonesia itu siapa nanti? Bisa kita pecah per sektor, Bu. Jadi kalau untuk isu-isu anggaran yang berkaitan dengan pendidikan, mungkin komunitas orang tua di pendidikan, siswa di pendidikan, NGO-NGO yang bergerak di dalam pendidikan, itu satu. Yang kedua di kesehatan juga ada komunitasnya itu, usernya. Kalau kita anggap pendidikan sebagai layanan publik, ada usernya juga di sana. Itu atau juga bisa berdasarkan kewilayahan. Jadi berdasarkan wilayah Kota Bandung dibagi beberapa. Jadi nanti akan ada perwakilan dari komunitas itu. Semua orang tua murid, orang tua mahasiswa akan memilih satu orang yang akan ikut di dalam proses perencanaan penganggaran. Kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya belet yang ada sudah ada, Bu. Belet pemerintah tentang itu sudah ada, namanya kelompok-kelompok masyarakat fungsional yang seperti itu. Tapi sejauh ini memang belum optimal, Bu, digunakan saluran-saluran semacam itu. Oke. Kalau mereka sebagai korban pelanggaran HAM, apa yang harus, bukan bisa, apa yang harus diberikan oleh negara kepada korban? Yang pertama tentu dalam proses ini harus terlibat tadi jaminan bahwa akses terhadap informasi tentang anggaran itu harus dibuka sepenuhnya, satu. Itu juga berkaitan dengan pemenuhan hak informasi. Lalu yang kedua hak terlibat tadi, yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan spending, untuk memastikan bahwa belanja-belanja pemerintah memang menyasar, menargetkan kebutuhan warga atau kebutuhan publik seperti itu. Lalu yang berikutnya, kalau ini berkaitan dengan negara, maka kalau ada kasus-kasus pelanggaran semacam itu, penting bagi pemerintah juga untuk memperbaiki desain proses perencanaan penganggaran seperti itu. Oke, jadi berbeda. Kalau ada pidananya mungkin bisa disalurkan juga. Itu lain lagi. Jadi yang pertama hak untuk mendapat informasi itu hanya untuk korban korupsi. Semua untuk warga sebenarnya. Jadi bukan untuk korban korupsi ya Pak ya. Tapi bisa spesifik target bisa dilakukan. Jadi misalnya seperti di kasus di Wadas yang sekarang di Jawa Tengah itu, sebenarnya masyarakat di sana dari awal, dari proses bagaimana rencana investasi itu dilakukan di sana harus sudah mulai well informed dan informasi-informasi harus disampaikan kepada warga calon terdampak atau yang terkena itu. Oke. Tadinya saya membayangkan Anda ingin mengusulkan misalnya ada restitusi, kompensasi, bantuan dari pemerintah, enggak begitu ya? Enggak sampai ke karena istilah korban itu biasanya dikaitkan dengan apa yang harus dilakukan oleh negara. Tapi kalau dikaitkan dengan akses pada informasi, transparansi, saya kira semua penduduk Indonesia berhak ya. Ya, dan lagi pula korbannya agak bingung juga nanti yang menentukan siapa ya. Oke, baik. Tadi Anda sudah membicarakan tentang perencanaan dan penganggaran berbasis HAM. Itu ada kriterianya, Pak? Ya, jadi dari sisi konten, ya, anggaran itu ada 4 hal. Yang pertama bicara tentang pendapatan. Jadi dengan usulan itu saya ingin memastikan bahwa semua income negara, revenue negara, baik pajak, retribusi atau non pajak clean, kira-kira begitu. Tidak ada unsur pelanggaran di sana. Apa Pak yang membuat kita bisa mengatakan tidak ada pelanggaran HAM atau ada pelanggaran itu dalam pendapatan itu kira-kira apa? Pajak apakah misalnya. Menurut pajak Anda, misalnya.
Ada itu. Bisa. Ada Bu. pajak Jadi, yang melanggar HAM. bisa. Jadi kalau misalnya ada satu company telah hubungan tekstil, garment, industri di sana kondisi kerjanya tidak comply dengan aturan nasional, kita bisa menganggap bahwa di sana ada unsur pelanggaran terhadap regulasi nasional. Sebentar. Kan Anda mintanya pendapatan itu menurut Anda tidak boleh melanggar HAM. Ya. Tapi yang Anda katakan justru pembayar pajak yang melanggar HAM gitu. Ya, sebagai company dia kan pembayar Ya. pajak institusi. Kalau dia misalnya menyetor pajak. Jadi fokus Anda itu kepada pelaku usaha atau kepada pemerintah yang harusnya punya kriteria tentang pendapatan yang berbasis HAM. Pemerintah objeknya, tapi memastikan bahwa apa yang didapat oleh pemerintah itu clean dari dirty money, dari dirty tax seperti itu. Itu pertanyaan saya, sekarang ada ya? Kalau lihat kasus-kasus ada banyak komplain tentang kondisi kerja yang sekarang buruh. Kondisi kerja itu kan di korporasi. Ya. Ya, yang Anda usulkan itu adalah di pemerintah. Atau saya bacanya salah ya? Kan Anda tadi berkata bahwa pendapatan itu dipastikan pada perspektif HAM. Jadi kan bukan pelaku usaha ya, tapi kepada pemerintah kan. Yang bikin penganggaran itu pemerintah atau pelaku usaha? Kalau dalam konteks ini saya budget nasional pemerintah Bu ya. Oke, nah, baik. Dari kemudian salah satu komponen yang disumbang adalah tax dari company seperti itu. Kita memastikan bahwa pemerintah tidak menerima dirty money, lalu yang kedua juga kita memastikan bahwa company comply dengan regulasi yang terkait dengan perburuhan misalnya seperti itu. Oke, Anda juga mengatakan bahwa Undang-Undang 39 2000 itu harus direvisi ya. Menurut Anda apa yang salah atau yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang HAM itu berkaitan dengan hak asasi manusia bagi seluruh 273 juta rakyat Indonesia? Ya. Terutama saya didorong oleh perkembangan mutakhir tempo hari waktu kasus KPK terjadi alih status. Bukan itu. Anda mengatakan undang-undang ini harus direvisi. Ya. Yang direvisi adalah untuk kemanfaatan 273 juta rakyat Indonesia atau untuk penguatan Komnas HAM? Untuk penguatan Komnas HAM. Oke. Jadi untuk HAM rakyat Indonesia itu enggak ada yang berubah? Itu pertanyaan saya. Oke. Itu ya? Untuk penguatan Komnas HAM supaya lebih aktif dan itu nanti akan berdampak. Jadi dengan kata lain untuk rakyat Indonesia itu tentang hak-hak yang ada di dalam undang-undang itu tidak ada yang bermasalah? Sejauh ini enggak Bu. Jadi hanya untuk Komnas HAM saja ya? Ya, penguatan Komnas HAM. Dan kenapa harus diperkuat Pak? Ya, karena saya melihat sekarang ada beberapa dari kasus kemarin KPK itu rekomendasinya diabaikan Bu misalnya. Saya khawatir kalau pengabaian ini berlanjut atau ditiru oleh KL yang lain, lembaga yang lain, saya khawatir nanti marwahnya juga akan turun karena misalnya rekomendasinya itu tidak digubris atau tidak ditindaklanjuti oleh KL terrekomendasi kira-kira begitu. Oke. Komnas HAM kan termasuk ke dalam State Auxiliary Institution ya, lembaga penunjang negara. Apakah Anda inginkan juga bahwa untuk memiliki otoritas yang dapat memaksakan keputusannya kepada pemerintah itu juga diberikan kepada komisi-komisi lain? Ada auxiliary institution yang juga yang seperti itu, misalnya KPK juga. Menurut saya. Menurut Anda kita kan punya saya nggak tahu ada berapa puluh ya yang kita punya ya, ada KY, ada KIP dan segala macam itu. Apabila hak ini diberikan kepada Komnas HAM kan harus adil juga ya, komisi lain juga diberikan. Itu yang Anda usulkan? Ya, supaya lebih powerful. Jadi semua lembaga berhak memaksa negara untuk melakukan rekomendasi yang mereka buat. Oke, mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut. Jadi mungkin saya sih sebenarnya waktu menggagas itu lebih kepada bagaimana memberikan satu tekanan lebih kepada KL yang terrekomendasi untuk mengambil
serius pertimbangan yang disampaikan oleh rekomendasi Ombudsman itu. Komnas HAM seperti itu. Jadi apakah misalnya nanti ada semacam keluar mekanisme rapot merah untuk KL yang tidak comply seperti itu misalnya. Sehingga itu menurut Anda Komnas HAM sendiri nggak punya rapot merah? Dari laporan yang saya baca sepertinya biasa-biasa saja, tapi saya biasa-biasa saja itu. Jadi ada pelanggaran yang menurut saya tidak ada pelanggaran yang menyangkut tindak pidana ataupun seperti itu, tapi di makalah itu juga. Tapi pernah ada ya laporan ya, saya ada korupsi juga ya. Ya, itu. saya ada beberapa ada problem tata kelola yang muncul juga. Ya, oke, baik. Anda banyak sekali terlibat di dalam penanganan korupsi ya. Saya ingin tahu menurut Anda ada nggak kaitannya dengan Sustainable Development Goals? Ya, banyak Bu kaitannya terutama dengan di Sustainable Goals. Saya tidak persis hafal di goal yang keberapa, tapi ada berkaitan dengan di Sustainable Goal itu goal-goal yang terkait dengan pemberantasan korupsi, penanganan suap kalau tidak salah, juga pelibatan warga, pelibatan masyarakat di dalam gerakan anti korupsi seperti itu, dan juga terkaitan dengan terutama isu-isu kasus korupsi yang terkaitan dengan korupsi yang terjadi di lingkungan atau sektor sumber daya alam. Ya. Itu di goal nomor 16 ya Pak ya, ada. Jadi memang harus dikaitkan. Waktu saya tiba-tiba udah tinggal 3 menit lagi. Anda tadi banyak sekali bicara tentang korporasi. Anda familiar dengan business and human right? Kenapa Bu? Business and human right. Ya. Ada principles apa namanya Pak ya itu yang Ragi Human Right Principles on Business and Human Right. Anda familiar dengan itu? Belum tidak spesifik. Tidak spesifik ya. Ini sudah cukup lama itu yang ditujukan kepada companies, pada korporasi. Menurut Anda situasi human right di dalam lingkup korporasi dan apa yang dilakukan korporasi di dalam pekerjaannya itu seperti apa pendapat Anda? Ya kalau sekarang ada kasus di Wadas atau beberapa kasus pengusiran, boleh bicara perampasan. Secara nasional Pak ya, jangan bicara 1-2 kasus, tapi secara keseluruhan tuh di Indonesia itu apakah korporasi-korporasi itu sudah melakukan tugas-tugasnya dalam hak asasi manusia? Ya kalau kita merujuk kasus terbaru yang kasus Darmadi itu, sawit juga ada problem izin, ada problem, itu juga menunjukkan bagaimana korporasi di kita berperilaku terkait dengan pengelolaan sumber daya yang pertama juga terkait dengan isu korupsi, lalu juga ada isu penggusuran atau land clearing yang tidak comply juga, ada banyak konflik-konflik penguasaan tanah, banyak terlibat di sana, beberapa kepala daerah juga terlibat di dalam isu kasus korupsi dalam mengisu izin konversi hutan ke dalam kawasan industri, dan dalam itu contoh-contoh di industri ekstraktif yang menunjukkan bahwa masih ada agenda besar berkaitan dengan bagaimana mengendalikan perilaku korporasi di dalam berbisnis. Oke, saya asumsikan Anda tidak mengikuti perkembangan diskusi mengenai Guiding Principles on Business and Human Rights dari Ragi ini ya, belum pernah ya? Ya. Oke ya, karena biasanya kalau orang bicara korporasi ini tidak boleh lepas dari dunia. Pertanyaan saya yang terakhir adalah apa pendapat Anda mengenai kebebasan pers di Indonesia? Kalau sekarang menurut saya platformnya sudah sangat bebas ya, sejak reformasi kita punya undang-undang kebebasan informasi, setiap sudah tidak ada, yang paling penting sudah tidak ada lagi censorship dari negara ya, sehingga semua media sudah tidak ada izin usaha lagi bagi korporasi
untuk bisnis media untuk mengembangkan aktivitas medianya. Bolehkah Anda mengatakan bahwa, bolehkah menyimpulkan Anda mengatakan tidak ada pembatasan atas kebebasan pers di Indonesia? Secara regulasi tidak ada, Bu. Sekarang ini boleh memberitakan apa saja. Sekarang tergantung, kalau dulu negara yang mensensor, sekarang justru sensorshipnya ada di media sendiri, di kalangan media sendiri. Kira-kira ini melanggar UU ITE enggak? Kira-kira ini melanggar apa hak privasi orang enggak? Kira-kira begitu. Jadi sekarang berubah, justru sensorshipnya ada di negara. Boleh apa saja malah sekarang, tapi hampir dapat dipastikan platformnya sekarang sudah bebas tuh. Cuma memang yang jadi problem adalah tentang kontrol dan ownership orang terhadap media. Jadi Oke, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi Pak. Saya dengan seksama membaca kurikulum vitae Anda ya. Jadi Anda cukup berpengalaman dalam menghadapi masalah-masalah korupsi. Iya. Nah, saya ingin sekarang menanya Anda mengenai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tadi Ibu Tuti barusan bertanya mengenai bagaimana hubungan antara private sector dengan hak asasi manusia, ya. Makanya betulnya tanya John Ruggie visinya itu bagaimana, ya. Nah, jadi saya ingin memberikan penjelasan sedikit ya bahwa visinya John Ruggie tadi sudah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya pada tahun 2011 ya, dan kemudian dijadikan usul atau resolusi yang tanpa reservasi, semua mendukung ya, yang namanya United Nations Guiding Principle of Business and Human Rights. Ada 3 unsur di situ, maka itu saya nanti minta your feedback mengenai hal itu ya. Jadi 3 jadi elemen daripada United Nations Guiding Principle of Human Rights sama bisnis ya. 1 ya, buat tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia itu adalah negara. Ya. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab. Nah, kedua, bahwa corporation do respect mengenai hak-hak asasi yang dimiliki oleh semua orang. Nah, apabila terjadi konflik ya antara pengusaha dengan korban ya, maka perlu ada yang namanya penyelesaian ya, remedy ya pada hal itu. Nah, jadi 3 elemen itu yang bisa menjadi penyelesaian ataupun pegangan daripada masalah pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, apakah masalah-masalah penyelesaian yang terjadi di tanah air mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu berjalan ataupun tidak berjalan? Ya, apa sebabnya? Silakan. Ya, terima kasih. Tentang elemen yang pertama, menurut saya Undang-Undang HAM juga sudah bicara bahwa penanggung jawab utama pencapaian, penegakan, dan pemajuan HAM itu ada di tangan pemerintah. Seperti itu. Dan Komnas HAM bagi memastikan bagaimana itu dicapai, bagian pemerintah melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, sejauh ini memang masih memprihatinkan menurut saya bagaimana konflik-konflik yang terjadi. Pertama, prevalensi konfliknya sendiri masih sangat sering terjadi. Karena ada konflik-konflik itu sering terjadi karena ada beberapa prosedur atau regulasi yang dasar dilanggar atau diabaikan oleh korporasi. Lalu yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan penyelesaian. Sejauh ini memang masih memprihatinkan dalam artian belum ada mekanisme yang memastikan bahwa pengusaha juga comply dengan itu. Kelihatannya policy dari negara juga kurang mendukung untuk itu, dalam artian berulangnya kasus-kasus semacam itu ada semacam unsur pemihakan dari pemerintah yang terlalu
menempatkan investasi sebagai panglima, kira-kira begitu Pak. Jadi sehingga beberapa kasus terkait dengan pelanggaran dilakukan oleh korporasi dalam terkait human right itu ada unsur pemihakan itu. Menurut saya penting untuk dalam usulan saya itu mengembangkan rencana penganggaran berbasis HAM itu salah satu diantara terkait dengan investasi. Bagaimana memastikan bahwa investasi itu ramah HAM atau memastikan bahwa investasi domestik atau luar negeri juga lebih ramah. Nah, menurut saya ada satu review menurut saya tentang undang-undang investasi kita untuk memastikan bahwa setiap investasi yang akan dilakukan itu dengan ramah HAM itu. Saya masih belum komprehensif untuk merumuskan ini, tapi menurut saya intinya adalah bagaimana memastikan bahwa di awal-awal itu unsur policy yang paling di sebagai gate atau pintu depannya itu adalah bagaimana merumuskan satu policy investasi yang ramah HAM. Ini untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi. Yang kedua untuk resolusinya, penyelesaiannya, sebenarnya menurut saya kalau ada dua hal. Yang pertama adalah pelibatan masyarakat sejak dari awal terkait dengan satu rencana investasi, satu rencana proyek itu optimal, diberi informasi yang memadai, terus kemudian juga dibicarakan tentang kemungkinan dampak yang dihadapi atau diterima oleh mereka itu dibicarakan, dikonsultasikan, dinegosiasikan. Menurut saya kemungkinan prevalensinya itu akan turun rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas mungkin penegak hukum juga terbatas. Menurut saya bagaimana menyelesaikan konflik-konflik semacam itu dengan menggunakan mediasi, dan Komnas HAM punya fungsi untuk itu. Bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara warga atau antara suatu komunitas dengan company bisa diselesaikan secara mediasi. Menurut saya bisa mengurangi atau membantu supaya kasus-kasus hukum juga, karena juga setahu saya juga sekarang banyak kasus-kasus yang lembaga pengadilan itu masih punya tunggakan perkara yang banyak. Jadi kalau dibebankan kepada itu juga menurut saya akan menjadi kompleks, lebih kompleks. Jadi peningkatan fungsi mediasi Komnas menjadi penting untuk solusi mengatasi problem-problem seperti itu. Itu komentar yang awal. Terima kasih ya. Kalau Anda menjelaskan tadi, Anda pada prinsipnya ya sejalan ataupun juga menghargai apa yang dipikirkan atau diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai United Nations Guiding Principle of Business and Human Rights. Itu kan di masyarakat internasional, ya kan? Nah, kita di Republik Indonesia itu kan belum memiliki regulasi mengenai itu. Yang ada sekarang ini cuma regulasi dari Menteri KKP waktu zamannya Bu Susi ya. Itu karena kasus Benjina. Benjina itu di mana itu ada banyak sekali karyawan-karyawan yang dibikin semacam kerja paksa di Pisidaya, yang enggak dikasih uang, enggak dikasih apa segala macam, yang bekerja berterus-terusan berapa minggu segala macam. Nah, sekarang bagaimana agar supaya prinsip yang tadi Anda kemukakan segala macam juga ya, itu bisa menjadi suatu hal yang ditegakkan. Padahal belum ada semacam regulasi ya, national regulation ya mengenai hal itu. Ya, apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu dilakukan dalam bentuk A atau B atau C? Apa yang kira-kira yang menurut hemat Anda itu bisa dilakukan untuk membuat hal tadi itu bukan hanya diomongkan, ya, tapi ditegakkan gitu. Ya, silakan. Ya, usulan saya untuk mengembangkan perencanaan penganggaran berbasis HAM itu diantaranya untuk menjawab itu, Pak. Jadi yang saya dapat baca dari laporan Komnas HAM itu, di dalam laporan itu pemerintah itu lebih terkenal sebagai pelanggarnya ketimbang sebagai promotornya, sebagai penegaknya. Oleh karena itu dalam konsep itu sebenarnya kita mau merubah bahwa KL nanti akan terlibat day by day
Jadi pertama-tama bagaimana memajukan HAM itu terintegrasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam ini perencanaan penganggaran. Kira-kira itu, dan itu nanti bisa melibatkan semua kelembagaan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kota kabupaten untuk menjadikan aktivitas mempromosikan, memenuhi, memajukan HAM itu sebagai monthly atau yearly aktivitas dengan terlibat di dalam proses penyusunan anggaran. Makanya nilai-nilai, tadi saya bilang ada 4 arena. Yang pertama di wilayah pendapatan, teksisnya. Lalu yang kedua di wilayah spending pemerintah seperti apa, itu kan nanti per sektor tuh Pak. Lalu yang ketiga di wilayah investasinya. Dan yang keempat di wilayah budgeting prosesnya sendiri. Perencanaan, pengesahan, implementasi sampai ke auditing seperti itu. Nanti kita memperkenalkan nilai-nilai yang disebut dengan ramah HAM itu untuk semua proses itu. Jadi usulan saya itu lebih bagaimana mengintegrasikan upaya pemenuhan penegakan pemajuan HAM itu dengan kebijakan fiskal pemerintah. Yang itu adalah kegiatan rutin begitu Pak. Kalau sekarang ini kan didesak oleh ada satu fenomena tersendiri dan sebagainya. Jadi kita akan mendorong bagaimana semua KL orang-orang itu, kementerian lembaga pemerintah itu sudah menjadikan menjadi rutin aktivitas untuk aware, dan bukan hanya aware tapi komitmen untuk menerjemahkan, mengimplementasikan nilai-nilai itu ke dalam budget cycle mereka. Terima kasih. Silakan Mbak Kamal. Ya, terima kasih Pak Dedi. Tadi kita banyak diskusi tentang kasus ya, kasus-kasus, ada wadas, ada macam-macam. Sekarang mungkin pertanyaan saya terkait sistem yang mau kita bangun untuk hak asasi manusia. Tadi di awal Pak Dedi bicara dan tadi sudah ditanyakan oleh Bu Harkristuti soal korban korupsi diperlakukan sebagai korban pelanggaran HAM. Pertanyaan saya, jika kita membayangkan ini sebagai sistem nasional, selama ini korban korupsi asumsinya akan membawa case-nya ke KPK. Jadi sebagai sistem nasional, dalam bayangan Pak Dedi, ketika Komnas HAM kemudian memperlakukan korban korupsi sebagai korban pelanggaran HAM, bagaimana ini bayangan skenario relasi pembagian peran dan kalau ada kolaborasi antara KPK dengan Komnas HAM dalam konteks sistemik nasional yang kita bangun? Sebenarnya bisa bekerja hand in hand dengan KPK, tapi kita dengan Komnas HAM itu kita tidak bicara mencegah korupsi per se, tapi dalam konteks mencegah terjadinya korban korupsi berarti kita ikut ambil bagian di dalam proses mencegah terjadinya korban-korban korupsi itu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya dalam konteks tadi proses perencanaan penganggaran, kalau kita memenuhi elemen-elemen yang tadi saya bilang, hak informasi, hak terlibat, bagaimana itu dibutuhkan, secara langsung atau tidak langsung Komnas HAM ikut ambil bagian di dalam mencegah fenomena korupsi, kira-kira itu. Dan tentu saja yang namanya usaha mencegah korupsi kan bukan hanya tugas KPK atau hanya KPK saja, semua KL juga sekarang, pemerintah sekarang punya program namanya Serana SPK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang elemen-elemennya banyak sekali kegiatannya, tapi ini bisa bagian dari satu, jadi Komnas HAM bisa ambil bagian di dalam orkestrasi tentang pencegahan korupsi itu. Jadi menurut saya tidak akan tumpang tindih, tidak akan satu pacorok dovetail tentang fungsi dan kelemahan tupoksi antar komisi, antar dengan KL, tapi justru menurut saya ini akan menjadi bagian penting bagaimana upaya untuk mencegah korban korupsi sebagai bagian dari gerakan anti korupsi juga, kira-kira begitu. Ya,
kita lihat mandatnya Komnas HAM sesuai dengan undang-undang, ada fungsi-fungsi yang mungkin bisa nanti mohon dikasih gambaran kepada kami dari fungsi-fungsi yang yang dimandatkan untuk dijalankan oleh Komnas HAM. Kira-kira bagaimana prakteknya persisnya untuk jika isu korupsi menjadi dikaitkan dengan persoalan pemajuan dan penegakan HAM. Itu gimana nanti prakteknya dengan fungsi-fungsinya Komnas HAM, kalau kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret tentang mekanisme atau sistem atau strategi yang Anda bayangkan akan dimainkan oleh Komnas HAM. Menurut saya terutama berkaitan dengan fungsi pemantauan, Bu. Pemantauan, nah dalam konteks itu Komnas HAM bisa menyediakan tools, ya, norma-norma baru itu, bagaimana proses penganggaran itu dilakukan, investasi itu dilakukan, sehingga sebenarnya kita memang tidak masuk ke dalam wilayah duernya, yang apa yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga, tetapi kita bisa memastikan bahwa ini loh tool yang diintroduksikan Komnas HAM terkait dengan isu itu. Memastikan bahwa tool-tool ini pertama ada toolnya, yang kedua adalah orang comply dengan tool itu. Jadi ini tidak akan sampai mencorok atau kewenangan orang lain. Jadi kita tetap memanfaatkan isu pemantauan. Dan sejauh ini menurut saya juga pemantauan tool yang komprehensif untuk memastikan KL, Pemda terlibat itu belum ada. Oleh karena itu menurut saya ini juga satu terobosan, satu inisiatif bagaimana memastikan bahwa Komnas HAM punya tool yang elegan untuk memastikan bahwa KL itu ikut dinamis gitu, terlibat di dalam upaya-upaya tadi menghormati, mempromosikan, menegakkan. Kan selama ini saya kesannya Komnas HAM saja yang sibuk kira-kira begitu ya, satu institusi yang tersendiri yang itu, padahal sebenarnya kan di pasal 9 HAM, Undang-Undang HAM kita itu pemerintah. Jadi kalau kita memastikan, nah dalam kait itu justru menurut saya selain mengintroduksi dan menghasilkan tool pemantauan, kita dalam posisi mengorkestrasi sebenarnya bagaimana semua tujuan atau penegakan pemajuan itu bisa dicapai. Jadi untuk isu investasi misalnya, kita bisa bekerja sama dengan BKPM untuk merumuskan apa yang disebut dengan BKPM dan instansi lain yang terkait dengan perumusan kebijakan penanaman modal dalam dan luar negeri untuk merumuskan apa itu sebenarnya yang disebut dengan investasi ramah HAM itu. Sejauh mana itu bisa diakomodasikan dengan regulasi yang ada dan bisa kita maju untuk merumuskan itu. Ini kan pertanyaan tentang strategi ya. Jadi biasanya kalau kita buat strategi, kita melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang ada gapnya, sehingga itu bisa kita bisa ikut menjadi menjawab persoalan, tidak sekedar replikasi. Jadi tolong dijelaskan karena Anda kan pengalaman kerjanya sangat banyak di anti korupsi. Jadi kan ada masyarakat sipil anti korupsi, ada KPK yang memegang mandat dari undang-undang, dan tadi ada koordinasi di KL, ada mekanisme. Jadi apa persisnya khasnya Komnas HAM ketika dia membuat tools untuk pemantauan proses penganggaran? Karena proses penganggaran ini, pemantauan terhadap proses penganggaran dalam pemahaman saya banyak dilakukan oleh banyak pihak gitu. Jadi Komnas HAM-nya sendiri sedang memainkan peran konstruktif strategis di sini, menggunakan mandatnya sebagai institusi hak asasi manusia. Ya, kalau saya mendorong perannya untuk sebagai dirigen, sebagai orkestrator. Dengan punya instrumen dan tool itu, maka orang mendorong lembaga-lembaga untuk kita bisa mendorong lembaga-lembaga, aktor-aktor lain juga untuk menggunakan tool yang sama. Setahu saya tool ini belum ada. Jadi yang disebut mungkin kalau istilahnya terlalu padat
perencanaan penganggaran berbasis HAM mungkin bisa dilunakan menjadi semacam perspektif atau seperti itu. Supaya, karena bagaimanapun juga ini ide baru atau ide yang mungkin akan membuat KL lain misalnya Bappenas atau Kemenkeu menjadi tersentak juga, ada apa lagi nih kira-kira begitu semacam itu. Tapi menurut saya ini memang ya, resiko yang harus ditempuh kalau kita memperkenalkan satu tool baru, gagasan baru untuk mencapai seperti itu. Nah menurut saya ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh komunitas NGO untuk mengembangkan satu advokasi yang berbasis HAM, tapi berbasis hak seperti itu. Makanya tapi itu adalah dilakukan oleh komunitas-komunitas terpisah. Nah kalau itu diangkat jadi satu policy juga jadi negara, menurut saya akan akseleratif untuk menciptakan perubahan penting kaitan dengan bagaimana isu-isu HAM bisa jadi lebih familiar untuk semua orang, untuk semua institusi. Cukup dari saya, silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Tadi saya sudah mendengar ya tentang ya jawaban Anda untuk beberapa katakanlah dari pansel. Nah, saya juga sudah melihat dan membaca paper Anda. Anda lihat bahwa ya kita lihat aja lah ya. Bahkan KPK pun sebagai lembaga yang tupoksinya untuk katakanlah untuk penanggulangan korupsi di Indonesia juga kalau bisa kita bilang juga kaitan dengan ya katakanlah pencegahan itu juga dia masih belum sebetulnya masuk di area itu. Kita lihat ya. Ini yang Anda maksud dengan di hulu kan ya. Ini pencegahan ini. Artinya ya kesadaran atau pengetahuan atau juga yang lain. Jadi selama ini juga KPK masih main di hilir juga pemadam kebakaran. Kira-kira begitu ya. Nah ya statement Anda di paper ini memang jelas bahwa Komnas HAM masih jadi pemadam kebakaran untuk korupsi. Jadi saya pikir justru kalau kita lihat saja KPK saja juga di hulunya masih kedodoran, apalagi Komnas HAM kan kita bayangkan begitu ya. Tapi Anda paling tidak Anda ingin katakanlah memperluas katakanlah peran Komnas HAM dalam kaitan dengan korban korupsi. Tapi atau sebetulnya bagusnya dia memang untuk kasus korupsi, untuk korban korupsi justru biar saja Komnas HAM main di hilir. Tapi pemadam kebakaran yang benar lah kira-kira untuk memadamkan api. Itu yang dalam bayangan saya kalau kita berpikir strategis. Tapi menurut Anda bagaimana hal ini? Menurut pendapat Anda? Karena Anda justru menawarkan justru bergerak ke hulu katakanlah Komnas HAM. Menurut saya jadi terlalu berat karena ya tupoksi dia selama ini pun sebetulnya juga masih ada persoalan gitu ya. Ditambah dia dengan satu beban baru soal korupsi yang juga kompleksitasnya juga luar biasa. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari sisi isu korupsi per se betul begitu kelihatan seperti itu. Tapi kalau saya cerita tadi tentang bagaimana pelibatan semua KL, ya, pertama-tama isunya adalah bagaimana melibatkan isu penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan itu ke dalam fiskal policy kita. Dan itu punya implikasi penting sehingga akan mendinamiskan, melibatkan semua KL dan Pemda ke dalam dinamika tahunan. Budgeting proses ini kan tahunan Pak. Jadi selama mereka akan sibuk setiap tahun akan memikirkan juga bagaimana memenuhi kebutuhan pemenuhan dan penegakan HAM itu menjadi rutin tahunan. Ini menurut saya yang harus lebih banyak dilihat daripada kemiripan fungsinya dengan KPK. Tapi sehingga dalam konteks ini adalah mereka akan mendorong Komnas HAM menjadi satu lembaga yang bisa menggerakkan KL yang lain untuk ikut dinamis sepanjang tahun, sepanjang zaman, bagaimana
mencapai tujuan-tujuan atau memajukan HAM, menegakkan HAM segala macam. Menurut saya itu yang jadi highlightnya terkait dengan ide bagaimana mengintegrasikan upaya memenuhi kebutuhan HAM itu ke dalam kebijakan anggaran, sehingga terlihat ada kaitan yang luas dan menjadi satu aktivitas yang memang menjadi tahunan, sehingga di semua KL itu terlibat di dalam dinamika ini. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Jadi tapi menurut Anda juga kalau dia bergerak ke hulu terkait dalam konteks korupsi yang kompleks ini, sebetulnya cukup berat ya untuk Komnas HAM kalau menurut. Ya, kalau dari penjelasan Anda tadi ya. Tapi memang justru ini karena itu saya minta justru bisa nggak ya kalau tadi ya katakanlah juga bersama KL yang lain mungkin dia juga Komnas HAM berperan untuk juga memberikan katakanlah warning atau juga yang lain, sekira oke, tidak masalah itu ya. Tapi ini yang bergerak ke hulunya ini yang Anda sarankan, ini yang menurut saya perlu dipikirkan lebih lanjut karena Anda lagi bicara tentang jalan ini ya. Strategi ini kan peta jalan sebenarnya ke depan. Jadi menurut saya agak terlalu berat menurut saya ini. Jadi ini yang justru ingin saya soroti sebetulnya. Betul Pak, berat dan kompleks gitu kan. Karena juga tempoh hari saya pernah ada di Stranas juga, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang juga beberapa aksinya mengalami seperti yang disebut berat itu betul, karena bagaimana mengkoordinasikan antar instansi, mengkomunikasikan satu pesan ke berbagai instansi itu tidak mudah, apalagi ini isu yang relatif baru dan mungkin respon atau resistensi akan muncul dan banyak hal lain yang mungkin saja terjadi, bisa saja terjadi dalam memasarkan atau mempromosikan ide ini. Betul Pak, jadi saya menyadari kompleksitas dan beratnya isu ini. Oke, tapi saya hargai bahwa Anda tetap melihat bahwa ya Komnas HAM harus juga concern dengan soal korban korupsi. Oke, kira itu penting ya dilakukan. Nah, terakhir kalau kita lihat bagaimana sebetulnya ya persoalan korupsi ini bisa kita uraikan lah ya, paling tidak di hulunya melalui pendidikan anti korupsi atau juga yang lain yang sampai sekarang ini kan belum berjalan. Kira-kira apa yang Anda bayangkan yang bisa dilakukan ya nanti, paling tidak kalaulah nanti Anda jadi komisioner HAM misalnya, untuk membantu katakanlah kesadaran tentang pencegahan korupsi ini di masyarakat atau juga di masyarakat luas. Apa yang bisa dilakukan kalau menurut Anda oleh Komnas HAM? Konkretnya ya, konkret. Kasus korupsi yang itu terjadi karena asimetri informasi Pak, terutama ya. Jadi proses-proses pengambilan keputusan publik, kebijakan publik itu korupsi terjadi karena ada asimetri informasi. Oleh karena itu, jadi publik tahu, policy maker tahu, publik tidak tahu. Kira-kira begitu. Informasi yang paling penting. Oleh karena itu menurut saya akan nanti kita main full, main penuh di dalam bagi Komnas HAM untuk memastikan bahwa peran saya itu tercapai. Jadi kalau informasi itu terbuka, transparan semuanya, menurut saya akan minimum ya, itunya prevalensi korupsinya. Jadi oleh karena itu, dan itu terkait dengan pemenuhan hak warga, hak manusia berkaitan dengan pemenuhan informasi itu ada. Jadi kita akan main di situ sepenuh-penuhnya. Ya. Menurut saya beberapa kasus korupsi bisa dicegah, bisa ditangani, bisa diungkap dengan sukses karena ada unsur keterbukaan itu. Dan itu menurut saya, dan juga biaya pengawasan kalau ini terbuka menjadi sangat murah ya. Tidak perlu lagi
buat lagi watchdog kalau semua informasi itu terbuka pada publik. Biarkan publik mengembangkan mekanisme sendiri, memanfaatkan data-data yang terbuka itu sampai sedetil mungkin. Menurut saya beberapa kasus sekarang tentang terbukanya kasus pembunuhan, terbukanya berbagai macam skandal korupsi karena ada problem beberapa kasus pengadaan barang dan jasa batal karena dibuka informasinya kepada publik. Oleh karena itu menurut saya kalau harus memilih satu pintu mana yang dipilih, kita pilih transparansi. Memastikan bahwa semua informasi itu yang berkaitan dengan kebijakan dan hajat publik itu dibuka sebaiknya. Seperti itu. Pak Dedi, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Dedi sangat panjang, 1 jam kira-kira ya. Jadi saya akan membahas masalah ini bersama-sama dengan tim lagi. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan. Tapi kita ucapkan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.